Anak-anak, kelompok bermain dan TKK Kor Yesus yang baik. Sekarang kita mengadakan suatu ibadat, yaitu tentang kitab suci. Temanya apa ya anak-anak ya? Temanya itu tentang pandemi yang begitu banyak orang, tidak terkecuali kita dan saya dan kamu kena, mungkin atau juga tidak kena karena kita mengikuti protokol kesehatan. Jadi kita diharapkan untuk kali ini merenungkan, menghayati, mengimani apakah itu pandemi, apakah itu bisa hilang dari bumi Indonesia atau dari dunia ini, ataukah tetap ada. Nah, sekarang kita akan bertanya kepada ibu kepala sekolah, kepada bapak-bapak yang bekerja di TK, kepada bapak yang kerja di SMP atau SMA atau SD, atau ada yang bekerja di portir. Portir itu adalah tempat bertamu Mbak Win. Ataukah kita bertanya pada Mbak Lucy yang bekerja di gereja. Nah, untuk bertanya dengan baik, kita harus berdoa dulu ya anak-anak ya, karena kita hanya dengan doa bisa bekerja dan berdoa dengan baik. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Tangan dikatukan, tundukkan kepala, tutup matanya. Tuhan yang maha baik dan maha kasih, kami bersyukur dan berterima kasih karena di tengah-tengahnya banyak pandemi COVID-19, Engkau tetap mengusahakan bahwa kami ada. Kami bersyukur kepadamu karena dengan adanya COVID-19 kami banyak berdoa, banyak merenung, banyak mengimani bahwa Engkau adalah ada, seperti Engkau berjalan atau berada dalam danau Genesaret, di mana orang-orang di situ panik, khawatir, dan takut. Engkau kini ada, Engkau ada, maka kami tenang. Tuhan Yesus, kami ingin Engkau berada bersama kami dalam keadaan apapun. Kami tetap mengharapkan Engkau berada di tengah-tengah kami, dalam hati kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dalam Roh Kudus. Amin. Amin.
Bacaan Injil diambil dari Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, Ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab Dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus pun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Pagi, Suster Marta. Wah, saya melihat di dalam dan di luar TK, Yesus hebat. Benar, Suster. Terima kasih. Tapi rasanya saya sangat kurang ya Bu ya. Iya, Apa Suster. Suster? Gimana? Sepi ya, Suster ya? Oh, benar. Iya, Suster, ini benar-benar masa pandemi seperti ini. Memang suasana sekolah sangat berbeda. Yang biasanya penuh dengan hiruk-pikuk suara anak-anak yang sangat gembira, ceria, itu ada di lingkungan sekolah ini. Tetapi saat ini benar-benar rasanya semua sepi. Dan itu guru-guru juga mengajar dengan media laptop, mereka bertemu dengan anak jarak yang jauh. Benar sekali, Suster. Iya. Bagaimana Bu perasaan Ibu kalau anak-anak enggak ada tuh? Iya sih, Suster, sebenarnya benar-benar sedih ya. Kami itu yang biasanya bisa bertemu dengan anak-anak secara langsung, bisa memeluk, bisa berbicara, berkomunikasi secara langsung, bisa pokoknya enak lah, Suster, komunikasi ya, saling menyapa, meneguhkan, menguatkan, membimbing secara langsung. Tapi saat ini jangkauan tangan guru-guru saya
Walaupun semua yang ada di sekolah itu rasanya menjadi jauh. Tapi memang kami juga mengupayakan walaupun dengan jarak yang jauh ini masih bisa dekat. Karena situasi pandemi ini memang membuat kita juga masih belum boleh ya suster ya untuk berdekatan supaya aman dan sehat. Gitu suster. Kalau menurut Ibu Sisil gimana pandemi itu sekarang Bu? Memang kita menunggu sudah 1 tahun lebih ya suster ya. Pandemi ini ternyata juga masih belum bisa berlalu. Harapan kami guru-guru di tahun ajaran baru kemarin, kami sudah bisa tatap muka, bisa berdekatan membimbing anak-anak dengan jarak dekat seperti normal dulu. Ternyata wah, di Malang juga masih levelnya tinggi suster. Jadi akhirnya kami kembali lagi program yang kami buat, rencana tatap muka menjadi berubah lagi dengan daring. Dan hal ini mungkin juga ada hikmah yang harus kita petik ya. Melalui pandemi ini kita menyadari bahwa guru sendiri tidak mampu mendidik anak-anak sendirian tanpa campur tangan orang tua. Jadi kami memang sangat bersyukur juga orang tua murid di KBTK For Yesu ini juga bisa menjadi perpanjangan tangan. Jadi pendidikan yang kami sampaikan di sekolah bisa berkolaborasi dengan orang tua murid sehingga walaupun mungkin tidak bisa maksimal ya karena tidak bisa membimbing secara langsung, jadi prosesnya juga kami tidak bisa melihat proses pembelajaran langsung, jadi harus ada kerjasama dengan baik dengan orang tua. Dan juga kita diajarkan dengan pandemi ini juga ternyata harus bersahabat juga suster ya. Kita benar harus bersahabat. Jadi akhirnya ya situasi seperti ini harus kita terima, tidak terus-terusan menjadi beban yang terus-menerus, supaya kita juga bisa mencari metode-metode pembelajaran yang lebih baik dan terutama menjaga kebersihan diri, menjaga termasuk masker ini walaupun tidak nyaman ya, mungkin anak-anak akhirnya nanti harus belajar. Berarti ada 3 ya, murid, guru, orang tua. Iya, itu adalah kelompok yang tidak bisa dipisahkan. Tapi murid di tangan orang tua murid itu yang utama. Pendidikan utama di sekolah ya, di rumah. Kemudian yang kedua kita yang di sekolah. Kita harus bisa menyesuaikan dengan keadaan di rumah. Nah, mungkin ada hal-hal yang Ibu inginkan dari pandemi ini sehingga akan berlalu, ya lama-lama akan berlalu. Gimana Bu? Iya suster, ini yang kami dengar memang dari pihak pemerintah Kota Malang sendiri itu ada keinginan untuk bisa mempercepat belajar tatap muka karena memang mungkin kurang efektif ya belajar jarak jauh terutama untuk anak-anak kecil, tetapi memang perlu untuk protokol kesehatan tetap. Jadi kemungkinan kita akan menunggu bagaimana informasi selanjutnya dari Dinas Pendidikan, apakah nanti dengan pertemuan terbatas, jumlah anak yang sedikit gitu. Jadi kita dalam waktu yang mungkin tidak lama atau bagaimana, kita tunggu informasi yang jelas dari pemerintah, dinas daerah itu akan memberikan pengumuman informasi. Jadi kita sendiri memang juga tidak bisa melakukan keinginan baik orang tua. Saya yakin orang tua juga pasti ingin segera sekolah, guru-guru juga ingin segera bertemu anak-anak, itu pasti semua kita merindukan. Tapi tetap kita ikut aturan main yang ada di pemerintah ya. Jadi ya memang kita harus terus berdoa supaya pandemi ini segera berlalu dan kita juga tetap harus menjaga kesehatan, kegembiraan walaupun suasana yang kadangkala kurang menyenangkan. Gitu sister. Ya, tentunya kita itu punya harapan. Harapannya
banyak, tapi satu aja yang kita angkat, kegembiraan. Betul, Suster. Karena dengan kegembiraan itu kita memandang orang lain, alam yang seperti BTK dan KB Korea ini indah, itu dengan kegembiraan. Betul sekali, Suster. Sekarang pesan dari Ibu untuk anak-anak KB dan TK, saya silakan. Oke, terima kasih. Pernah ada lagu ya, hati yang gembira adalah obat. Bener ya, Suster ya? Oh, iya. Saat ini rasanya kita bisa merasa sakit dengan suasana pandemi itu. Walaupun mungkin secara tidak langsung kita nggak mengalami, tetapi kita melihat situasi yang semacam ini, ada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang terpapar sakit, kita harus saling menguatkan, dan terutama kita harus tetap gembira. Anak-anak di rumah juga harus tetap gembira bersama keluarga di rumah. Jadi walaupun didampingi oleh mama papa sebagai guru juga yang hebat, jadi anak-anak harus nurut, dan mudah-mudahan papa dan mama juga bisa menerima ini dengan hati yang gembira dan ikhlas juga, menjadi perpanjangan guru-guru untuk membimbing, mendampingi anak-anak di rumah, karena guru tidak bisa menyentuh secara langsung tangan anak-anak yang masih harus berproses, motoriknya yang harus dikembangkan. Jadi kami mohon orang tua murid di rumah juga tetap menerima dan dengan kegembiraan hati mendampingi, membimbing anak-anak yang hebat supaya mereka juga tumbuh, berkembang menjadi anak-anak yang hebat juga. Itu, Suster, terima kasih. Terima kasih Bu Sisil sudah memberikan apa yang perlu kita dengarkan pandemi ini, tetapi kita tidak boleh menyerah. Kita harus dengan kegembiraan kita akan mengalahkan hal-hal yang tidak baik. Anak-anak, terima kasih ya. Kalian boleh menonton Ibu Sisil dan sebagainya dengan baik. Selamat pagi Bu Nuni. Selamat pagi Suster Marta. Ya, pasti Ibu Nuni sangat bersemangat ya. Ya, Suster. Ini mimpin anak-anak kelompok bermain terutama ya. Ya, betul. Ya. Tapi hampir 2 tahun, hampir ya, ya. 1,5 tahun lah. Itu nggak ada anak-anak. Iya. Gimana ya Bu ya, rasanya Ibu sebagai guru yang setiap harinya ada anak-anak, kemudian tidak ada anak-anak, terus bagaimana mengajarkannya pendidikan tentang budi pekerti, tentang segala sesuatu yang ada harus mereka mengerti. Gimana itu Bu ya? Iya. Memang sedih ya Suster ya, karena pandemi ini kita ini jadi jauh rasanya sama anak-anak. Seperti tidak bisa merengkuh mereka seperti hari-hari lalu sebelum pandemi. Memang kita berharap semoga pandemi ini segera berlalu ya Suster. Karena apa? Karena anak-anak kelompok bermain itu seperti anak kita sendiri. Anak kita sendiri kalau tidak kita beri kasih sayang secara langsung tuh rasanya kita kayak kurang masuk, kurang bisa memahami. Walaupun kita sudah berusaha, kita menggunakan segala macam trik untuk melayani mereka supaya mereka senang dan mengenal kita sebagai ibu kedua mereka di sekolah, tapi rasanya seperti tidak bisa terjangkau secara keseluruhan. Itu sedih kami sebagai guru. Memang kami hanya bisa melihat anak-anak lewat laptop, lewat HP. Rasanya kami kayak merasa bersalah gitu Suster, karena kami sebagai ibu kedua ini tidak bisa memberi bimbingan sepenuhnya, terutama saat anak-anak belajar itu. Kelompok bermain itu kan benar-benar masih pengenalan, bagaimana caranya memegang alat tulis, bagaimana caranya berteman, bersosialisasi. Kami hanya bisa memberikan lewat gambaran-gambaran saja ataupun cerita-cerita yang bisa memberikan mereka masukan bagus, masukan baik sehingga mereka dapat melakukan. Dan semua yang kita lakukan ini tidak bisa terlepas dari peran orang tua. Jadi selama masa pandemi ini memang orang tua sangat luar biasa perannya.
Jadi menggantikan atau juga menjadi jembatan buat sekolah dan di rumah, sehingga mereka tetap bertumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat pencapaian mereka. Dan akhirnya kita semuanya bisa berdoa, berharap kepada Tuhan semoga semua ini segera berlalu dan kita bisa kembali berjumpa dengan anak-anak, mendidik dan membimbing mereka di sekolah. Begitu, Suster. Tujuannya ya. Iya. Tapi memang banyak sekali sekarang ini harus banyak berdoa ya. Iya, Suster. Karena ya berdoa yang banyak, merenung, tapi juga berharap kepada alam ini supaya Kembali pulih ya, Suster ya. Iya, betul sekali. terima kasih lagi ya. Sama-sama, Suster. Siang melanjutkan dari sana. Iya, terima kasih, Suster. Ibu Dewi sudah sekian tahun mengabdi BPK dan kelompok bermain Kami Yesus, tapi hampir 2 tahun ini nggak ada murid ya yang mengumpul di sini, bermain di sini dan mengalami pendekatan-pendekatan yang dari para guru. Bagaimana Bu mengenai pandangan Ibu tentang pandemi kali ini? Selamat pagi, Suster Mamba. Yang menurut saya selama pandemi ini beda Suster suasana dengan tahun yang lalu. Sepi, itu yang kita rasakan di sekolah. Tidak ada tanda tawa anak-anak. Kita juga merasa khawatir. Semoga kita semua dikasih keselamatan. Kita berharap Suster, semoga dengan pandemi ini membawa kita semua buat kita, walaupun yang terdampak sama yang tidak terdampak. Dan semoga cepat berlalu, semoga anak-anak cepat sekolah. Masa apa ya? Masa emasnya anak-anak itu kan di TK Suster. Jadi usia dini ini sangat apa ya, saya rasakan di sini itu kalau nggak ada anak-anak itu aneh Suster. Anak itu lucu-lucu, terus ada yang nangis, ada yang cerewet, yang sama saya berdoa untuk semua universitas Suster, semua yang ada di kampus diberi kesehatan, diberi rezeki, diberi keikhlasan dan ketulusan dalam menyambut pandemi ini Suster. Sekian dari saya. Terima kasih pendapatnya Bu, karena ini adalah seluruh dunia ya, bukan harus yang prihatin dan dalam terima kasih Bu. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Aduh, saya mengganggu nih. Kemarin tuh Mbak Ulin tuh kok di sini kok nggak ada. Saya kemana? Saya tanya sama aspiran ya. Oh Mbak Ulin lagi cuti karena kemarin tuh pandemi. Kok pandemi? Apa ya? OTG. Oh ya. Oke. Kelihatan kok Mbak Ulin itu sehat-sehat, padahal bugar sehat-sehat, apa nggak ada penyakitnya, tapi kenapa dia sakit? Saya pikir mau bertanya nih sama Ibu. Bu, mau bertanya Bu, apa Ibu ya? Ibu benar-benar sakit pandemi ya kemarin itu ya? Ya gini, Suster, waktu itu saya tidak merasakan apa-apa.
tahu-tahu PPS ternyata hasilnya itu CT saya itu harusnya 40, tapi punya saya itu 37,84 suster. Nah, itu akhirnya dinyatakan OTG. Nah, sebenarnya itu tidak apa, memang positif memang, tapi untuk ukuran itu masih sehat itu. Dan saya juga tidak merasakan apa-apa sama sekali. Nanti di rumah pun saya selama OTG itu isoman 10 hari dinyatakan sudah boleh dari puskesmas maupun dari kelurahan dan Landung itu, Ustaz. Tapi karena berhubung minggu akhirnya 11 hari, Ustaz. Alhamdulillah setelah 11 hari kena minggu, Seninnya tanggal 12 saya masuk. Allah sangat menyayangi saya sampai diberi kesehatan baru boleh masuk. Sampai sekarang ini saya sehat dan saya tidak merasakan apa-apa waktu itu. Dan di rumah kegiatan saya itu makan tidur terus, pagi berjemur itu saya mulai jam 9 sampai sekitar jam 10, kadang juga jam 10 sampai sekitar jam 11. Dan makannya saya harus benar-benar menjaga untuk imun saya supaya tidak turun. Waduh, Mbak Win ini benar-benar untuk menjaga kesehatan ya. Ya, Mbak Win, kan kita ini bicara dengan anak-anak kelompok bermain dan TK. Mbak Win satu kali ngomong sama anak-anak TK dan kelompok bermain, ngomong supaya ini loh, jaga kesehatan itu seperti ini. Bisa Mbak Win? Gimana ya, Sur ya? Ya. Untuk yang belum kena OTG maupun kena COVID, untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga imun, dan makan harus sehat, sayur berwarna, buah berwarna, supaya imun kita tetap terjaga, supaya tidak kena. Yo, kita semangat Dan harus semangat. Bukan harus semangat. Harus semangat. Yuk, semangat. Semangat harus. Pak Dedi, selamat pagi. Selamat pagi. Saya mendengar ada punya kesehatan yang terganggu gitu ya. Iya, Apa itu? asma. Oh, asma. Iya. Boleh Pak Dedi cerita sebentar kepada kami? Boleh. Ya. Bagaimana Bapak itu punya sakit yang mengakibatkan kok saya ini sakit begini, dan kemudian saya sekarang ini kan pandemi ya Pak. Iya. Saya mempunyai sakit asma, saya mempunyai sakit pandemi, itu bagaimana ya Pak ya? Waduh. Ada itu cerita saya dulu itu sebelum mau pengangkatan di TKB itu kan harus tes kesehatan. Waktu itu saya dinyatakan asma bronkitis. Waktu umur saya itu 23 tahun kalau nggak salah. Ya, saya juga kaget waktu itu. Tapi saya nggak merasa sering kumat asma saya selama saya setahun sekali pun saya belum pernah. Baru saya kemarin itu yang ini pandemi selama 1 bulan itu rasain wow, lumayan nggak bisa nafas-nafasan. Oh, bagaimana nak? Gak bisa nafas itu bagaimana Pak? Suasanya kayak wow, luar Itu biasa. di rumah atau di mana? Apanya? Di rumah. Oh, Di rumah saja. Jadi saya harus kontrol ke dokter ahli penyakit dalam di rumah sakit onkologi. Terus saya dikasih wejangan sama dokternya.
Bapak harus gini, ya sudah saya turutin aja. Jadi selama saya kumat itu, ya saya minum obat. Kalau enggak ya jangan, karena kasihan yang ini obat itu. Jadi, Berapa lama Bapak sakit itu? ya mulai tahun 2000 berapa ya saya lupa itu. Pokoknya saya mau pengangkatan itu tahun 2009. Pengangkatan. Dalam hal ini pandemi bagaimana? Pandeminya ya sama seperti kalau kayak umat seperti biasa gitu. Tapi ini sering, setiap malam pasti Pasti ya. pasti. Bagaimana Selama Bapak? yang kemarin 14 hari itu 10 hari hampir pasti setiap malam kayak. Tapi kalau pagi enggak, seperti biasa seperti ini, normal aja. Kalau misalnya sekarang kan sembuh ya? Belum, ini masih kontrol lagi. Oh iya. Ya, nanti Berapa hari? ya pastikan saja gitu ya. Biar kesehatan saya membaik lagi. Tapi situasi yang seperti ini, apakah Bapak mempunyai perasaan putus asa atau menderita atau apa? Enggak dong, tetap semangat mencari hidup. Hebat. Masih panjang jalan hidup saya. Gitu Pak. Ya. Bapak mempunyai semangat untuk panjang umur, Iya. untuk masa yang akan datang, untuk bekerja, untuk melayani, walaupun sakit tapi tetap bekerja. Terima kasih banyak. Terima kasih Terima sama-sama. kasih banyak sekali. Iya. Ya. Ya, Terima kasih. Selamat pagi Mbak Lucy. Selamat pagi, Sister. Saya baru kenal dengan Mbak Lucy ya. Iya. Tapi Mbak Lucy itu orang yang ringan tangan, Terima kasih. ya, dan umat yang ke gereja di sini merasa senang karena adanya Mbak Lucy. Mbak Lucy, saya mau bertanya, kira-kira bagaimana menangani umat yang begitu banyak yang pada dasarnya sehat, namun ada yang sakit. Itu bagaimana kita menjaga diri supaya diri kita itu tetap sehat? Bagaimana Mbak Lucy? Yang saya rasakan ya, Sister, ketika mendengar orang sakit atau menyikapi dengan wabah yang sedang ada sekarang ini, yang saya alami ya memang ada rasa ketakutan juga ya, Sister. Tapi yang penting dari diri sendiri itu pertama memang menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol yang sudah ada, yang sudah dianjurkan, dan juga menjaga terutama kebersihan diri ya, Sister. Kebersihan diri dengan didukung juga banyak berdoa, banyak menenangkan pikiran, menenangkan hati supaya tidak mudah untuk dimasuki atau tidak mudah untuk ya terkena gitu ya, Sister, terkena yang namanya sakit. Memang sakit itu ya memang sudah sewajarnya manusia menerima sakit, tetapi tinggal bagaimana kita menerima sakit itu. Kalau kita bisa menyikapi sakit itu dengan tenang, ya kita bisa merasakan bahwa sakit ini bukan sebagai beban atau sebagai musibah, tapi ini merupakan pengalaman hidup dan juga kehidupan yang memang harus berputar demikian, Sister. Yang penting kita menjaga kesehatan, menjaga protokol yang sudah dianjurkan, dan yaitu tadi, Sister, dibarengi atau didasari dengan keyakinan, dengan banyak berdoa, mohon penyertaan Tuhan supaya kita tetap sehat, tetap dijaga agar kita bisa memberikan pelayanan dari diri kita untuk sesama.
Mungkin kira-kira seperti itu, Esther. Ini jawabannya orang suci. Karena dulunya pertama kali pandemi ada, Mbak Lucy kena. Berapa lama? Waktu itu 2 minggu saya isolasi mandiri bersama dengan teman-teman ya, Esther. Cuman waktu itu saya tidak Esther, tidak merasakan perubahan dalam tubuh saya, itu saya tidak merasakan. Jadi atau mungkin itu karena saya sebelumnya sudah sakit beberapa hari, kemudian terus hari berikutnya yang saya isolasi itu sudah mulai netral atau bagaimana waktu itu ya, Esther. Tapi yang jelas waktu itu saya mengalami isolasi mandiri karena waktu itu memang sedang gencar-gencarnya pertama kali ini COVID ini muncul, dan itu masih sangat menakutkan sekali, Esther. Jadinya kami langsung isolasi bersama dengan yang lain. Ya, gitu, Esther. Mulai sekarang enggak kan? Mulai sekarang sudah enggak lagi. Semangat. Bagaimana Mbak? Semangat. Semangat anak-anak itu dari kami ya. Ada Mbak Lucy dan sebagainya tadi. Mbak Lucy mengatakan bahwa kita harus semangat berdoa untuk menjaga kesehatan kita. Apakah pandemi ini akan berlalu dengan kehadiran kita dan kehadiran orang lain? Tidak akan mungkin berlalu, karena itu adalah alam yang kena pada kita. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih hingga kami bisa sekolah hari ini dan berkati kami selama belajar nanti. Semoga juga pandemi ini cepat berlalu dan bisa bersekolah, bertemu dengan Bapak, Ibu, guru, serta teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus, nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, lindungilah orang tuaku serta berilah kesehatan dan umur yang panjang, serta jauhkan dari virus corona ini. Amin. Bagi teman-teman dan orang tua yang terpapar virus COVID-19, Tuhan Yesus, Engkaulah tempat kami meminta kekuatan dan penghiburan. Berikan kami selalu kesehatan dan kesembuhan bagi yang sakit. Kami percaya dengan kuasa Roh Kudus. Kami juga berdoa bangsa dan negara kami, Indonesia. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, kiranya virus COVID-19 ini segera berlalu dari bumi Indonesia tercinta. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah
Nah, anak-anak, sebentar lagi kita akan selesai ibadat kita kali ini. Barangkali ada suatu yang mengganjal atau yang merenung, apakah ada yang mengimani bahwa Ibu Dewi, Ibu Sisil, Ibu Nuni, Pak Teddy, kemudian Bu Win, Mbak Lucy, mereka tuh sakit pandemi ya, sakit pandemi, tapi sekarang ini bekerja di lingkungan Santa, bukan Santa Suster, Kor Yesus. Mereka bekerja seperti saatnya orang bekerja. Kenapa mereka bekerja? Ya, mereka memang sudah mengalami sakit pandemi. Ya, kenapa? Karena mereka sekarang sudah tidak sakit, tetapi mempunyai hati yang semangat, kemudian terus maju, terus untuk memajukan sekolahan kita, baik dari TK, SD, SMP, SMA maupun SMK. Nah, mereka semua itu kena loh, sepertinya kena. Namun sekarang tidak menjadi kena karena mereka punya protokol kesehatan, yaitu pakai masker, kemudian tidak bergerombol, kemudian cuci tangan tapi tidak dengan kosong, itu dengan sabun tapi dengan air yang mengalir. Itu kuncinya ya, seperti itu. Sekarang kita akan menutup pertemuan ibadat kita dengan baik. Kita akan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang kasih, Engkau memperhatikan kami, putra-putrimu, KP dan TKK Kor Yesus, dengan baik. Kami tidak menyangka bahwa Engkau sungguh baik bagi kami. Karena kebaikan-Mu itulah kami akan maju, kami akan bergerak, kami akan berjuang untuk ilmu-ilmu yang Kau berikan kepada kami lewat Ibu Guru, Bapak Guru, maupun Mbak-mbak, Mas-mas, Om-om, maupun Bapak-bapak yang bekerja di kampus Kor Yesus ini. Tuhan Yesus, berkatilah kami, lindungilah kami. Dengan begitu kami akan berjuang untuk segera pandemi ini mungkin berakhir dan diri kami sekolah kembali. Ini semua kami mohon kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.